Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والmuslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kita semuanya kenikmatan yang besar, yaitu nikmat iman dan nikmat Islam, serta nikmat diberikan hidayah dan taufik kepada kita semuanya untuk bisa menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap mudah-mudahan kita diberikan tambahan nikmat-nikmat ini dan kita diistiqamahkan di atas nikmat tersebut sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam tetap memegang teguh iman dan Islam ini, serta kita berharap mudah-mudahan kita kelak diwafatkan di atas husnul khatimah, dihindarkan dari su'ul khatimah, amin ya rabbal alamin. Kita langsung saja masuk pada pembahasan poin pertama dari kitab Ushulus Sunnah yang ditulis oleh Al-Imam Al-Humaidi rahimahullah. Al-Imam Al-Humaidi ini adalah salah satu guru dari Al-Imam Al-Bukhari, ya, sahib Sahih Al-Bukhari, penulis kitab Sahih Al-Bukhari, ya, semoga Allah merahmati beliau. Beliau menyebutkan di dalam poin yang pertama berkaitan dengan al-imanu bil qadar, beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Qala al-Imam Al-Humaidi rahimahullah, as-sunnatu 'indana ay yu'mina ar-rajulu bil qadari. Sunnah di sisi kami adalah seseorang itu beriman kepada takdir, khairihi wa syarrihi, ya, yang baik maupun yang buruk, hulwihi wa murrihi, yang manis maupun yang pahit. Wa an ya'lama annama asabahu lam yakun liyukhti'ahu, dan bahwasanya dia mengetahui bahwa apa saja yang Allah takdirkan untuk menimpanya tidak akan tersalah untuk menimpa kepada yang lain. Wa annama akhta'ahu lam yakun liyusibahu, dan apabila Allah Subhanahu wa taala menakdirkan untuk, ya, tidak tertimpa dirinya dengan sesuatu, maka tidak akan menimpanya. Wa anna dzalika kulluhu qada'un minallahi azza wa jalla, dan bahwasannya semua itu terjadi karena ketentuan dari Allah Azza wa Jalla. Ini adalah poin pertama yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Humaidi dalam kitab beliau berjudul Ushulus Sunnah. Kita akan sedikit bahas berkaitan dengan poin pertama ini. Jadi yang perlu untuk kita ketahui adalah berkaitan dengan perkataan Al-Imam Al-Humaidi ketika beliau mengatakan as-sunnatu 'indana, sunnah di sisi kami. Maknanya adalah ay 'inda a'immatis salafis salih rahimahumullah, yaitu maksudnya adalah sunnah di sisi as-salafus salih. As-salafus salih itu siapa? Orang-orang saleh terdahulu yang tergolong 3 generasi terbaik dari umat ini, yang Nabi SAW mengatakan khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik generasi manusia itu adalah generasi aku dan para sahabat, ya. Thumma alladhina yalunahum, kemudian generasi setelahnya, itu generasi murid-murid para sahabat.
yang tidak bertemu dengan Rasulullah, yaitu generasi at-tabi'un atau at-tabi'in. Kemudian tsumma alladziina yalunahum, kemudian generasi yang setelahnya, yaitu murid dari para tabi'in ini. Mereka adalah atba'ut tabi'in, ya, para pengikut at-tabi'un. Wal muradu bisunnah huna al-aqidah. Sedangkan yang dimaksud kata sunnah di dalam kitab ini maknanya adalah al-aqidah, keyakinan. Ya, kata sunnah itu memiliki banyak pengertian. Ya. Kalau dibawa pada disiplin ilmu tertentu, maka memiliki pengertian yang sesuai dengan disiplin ilmu tersebut. Misalnya para ulama-ulama ketika membahas akidah, ketika mereka mengatakan as-sunnah, biasanya maknanya adalah berkenaan dengan akidah. Akidah yang sahihah, akidah yang benar. Akidah yang diambil sumbernya dari para as-salafus saleh, dari Rasulullah dan para sahabat, yang kemudian terus estafet dibawa keyakinan atau akidah ini oleh dua generasi setelahnya. Dan kemudian diteruskan oleh orang-orang setelahnya. Ketika akidah as-sunnah ini dibahas oleh para ulama ahlul hadis, maka nanti maknanya juga berbeda. Ya. As-sunnah yang dimaksud adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian pula ketika as-sunnah ini, ya, dikaji oleh para ahli fikih, maka nanti pengertian as-sunnah ini memiliki pengertian yang berbeda. Ya. Karena Al-Imam Al-Humaidi menulis kitab ini berkaitan dengan akidah dan prinsip-prinsip agama, maka ketika beliau menyebutkan kata as-sunnah, berarti maknanya adalah akidah, keyakinan atau prinsip agama. Wa sumiyatil aqidatu bis sunnah li'annaha la majalu lirra'yi wal ijtihad fiha. Dinamakan akidah ini dengan as-sunnah dikarenakan tidak ada di dalam perkara akidah kesempatan akal atau pendapat manusia untuk berijtihad di dalamnya. Ya. Akidah itu perkara yang berkaitan dengan informasi yang gaib, sehingga tidak ada satupun manusia yang boleh untuk memunculkan pendapat di dalam kaitannya dengan keyakinan atau akidah ini. Berbeda dengan ranah agama yang lain. Kalau ranah agama yang sifatnya adalah berkenaan dengan hukum-hukum syar'i, maka di sini terkadang dibutuhkan kemampuan seorang mujtahid, ya, seorang ahli ilmu untuk mengeluarkan pendapatnya sebagai bentuk istimbat, mengambil hukum dari dalil dan kaitannya dengan hukum-hukum tersebut. Namun kalau untuk akidah, maka tidak diperbolehkan, tidak ada ranah berpendapat di dalamnya. Wa innama mabnaha 'alal kitabi was sunnatis sahihah. Dan akidah itu hanyalah dibangun di atas Alkitab dan As-Sunnah yang sahih, ya, dibangun di atas Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW yang sahih saja. Jadi tidak boleh seseorang itu berusaha berpendapat, menurut pendapat saya keyakinan Islam itu demikian-demikian, tidak boleh. Tapi yang boleh adalah menurut dalil Al-Quran dan As-Sunnah kita harus meyakini demikian dan demikian. Nah, maka ini yang dibenarkan. Kemudian perkataan penulis, yaitu Al-Imam Al-Humaidi rahimahullah, an yu'mina, yaitu seseorang beriman. Nah, di sini dijelaskan, ini yang saya bawa ini adalah syarah yang ditulis oleh Dr. Khalid Al-Juhani, semoga Allah menjaga beliau, salah seorang dai muda, ya. Beliau dari Mesir dan beliau adalah murid atau salah satu murid terkemuka Syekh Wahid Abdus Salam Bali, semoga Allah menjaga beliau. An yu'mina, yaitu seseorang beriman, maksudnya adalah disebutkan di sini berkenaan dengan pengertian iman. Pensyarah mengatakan al-imanu lughatan, iman secara bahasa itu adalah al-iqrar wa tasdiq. Al-iqrar wa tasdiq. Al-iqrar itu artinya mengakui atau menyatakan, ya. At-tasdiq itu membenarkan. Sehingga kalau ada orang mengatakan amantu bikadza, saya beriman dengan sesuatu ini, berarti idza, ya, aqrartuhu wa saddaqtu bihi.
yaitu ketika aku mengungkapkannya, mengikrarkannya gitu ya, menyatakannya dan membenarkannya. Ya. Jadi seseorang itu beriman, makanya kemudian kita nanti temukan pengertian iman menurut Ahlussunnah itu adalah qaulun wa amalun. Ya. Terkadang juga ditambahkan wa'tiqadun, perkataan dan perbuatan. Terkadang juga ditambahkan keyakinan dalam hati. Ya. Ada sebagian ulama itu hanya menyingkat dengan mengatakan perkataan dan perbuatan. Ya, maksud perkataan di situ adalah keyakinan atau iman itu mencakup apa yang diucapkan dengan lisannya, saya beriman dengan ini dan itu, dan juga mencakup perkataan hatinya. Maksudnya adalah pembenaran hatinya terhadap apa yang dia ucapkan. Ini yang disebut dengan iman. Ya. Akan tetapi ketika seseorang itu menyatakan suatu keyakinannya dengan lisannya, tapi berbeda dengan pembenaran dalam hatinya atas apa yang dia ucapkan sebagai sebuah keyakinannya, maka ini adalah bentuk iman yang rusak. Ya. Ini adalah bentuk perbuatan orang-orang munafikin, yang mereka secara zahir menampakkan diri mereka beriman, tapi secara batinnya justru benci dan menolak keimanan tersebut. Ya, akan tetapi iman yang sebenarnya secara bahasa itu adalah apa yang ada di dalam hati, dibenarkan oleh hatinya dan diungkapkan oleh lisannya. Ini secara bahasa. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, wa ma'lumun annal imana huwal iqrar. Dan sudah diketahui bersama bahwasanya iman itu adalah al-iqrar, pengakuan. La mujarradut tasdiq, tidak semata-mata hanya membenarkan saja di dalam hati. Ya. Wal iqraru dhamina qaulal qalbi alladhi huwa at-tasdiq wa 'amalul qalbi alladhi huwa al-inqiyad. Dan ikrar, ya, mengakui atau mengikrarkan itu mencakup pernyataan dalam hati yang disebut dengan pembenaran, seperti yang saya sebutkan tadi atau saya jelaskan tadi. Dan termasuk juga perbuatan hati, yaitu yang dimaksud di sini adalah al-inqiyad, ketundukan kepada yang diimani atau ketundukan kepada keimanan tersebut. Artinya adanya penerimaan terhadap apa yang diimani. Kemudian wal imanu syar'an, sedangkan iman secara syariat yutlaqu wa yuradu bihi din kulluhu. Yang dimaksud iman secara syariat itu adalah agama secara keseluruhan. Jadi Islam secara keseluruhan itu adalah iman secara syar'i. Ya. Idza jaa mufradan, apabila ya iman itu disebutkan secara tersendiri tanpa disebut bersamaan dengan Islam dalam satu dalil. Kalau disebut mutlak, secara mutlak iman begitu saja, berarti seluruh kaitannya dengan Islam itu masuk dalam ranah iman. Baik itu kaitannya dengan perkara-perkara perbuatan zahir maupun perkara-perkara batin, itu semuanya mencakup iman. Wa yutlaqu wa yuradu bil i'tiqad idza jaa muqtarinan bil Islam. Dan makna iman itu adalah al-i'tiqad, keyakinan, apabila penyebutan iman itu digandengkan dengan penyebutan Islam. Jadi kalau seseorang mengatakan iman dan Islam, nah maka iman ini konotasinya hanya mengarah kepada keyakinan saja. Sedangkan kata Islam yang disebut bersamaan dengan iman itu kaitannya dengan amal-amal jawari, amal-amal zahir, amal-amal yang tampak, ya, amal-amal perbuatan yang tampak. Nah, ini kalau disebutkan secara bersamaan. Adapun untuk pengertian yang awal adalah seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran ayat 68. Ya, seperti contohnya di sini Allah mengatakan wallahu waliyul mu'minin, dan Allah itu adalah walinya orang-orang beriman. Saya mau tanya, di sini yang dimaksud orang-orang beriman termasuk orang-orang muslim atau bukan? Termasuk orang-orang muslim. Tapi kalau seandainya kita menemukan Allah menyebutkan atau Rasul menyebutkan misalnya orang-orang muslim dan orang-orang mukmin, berarti muslim dan mukmin ini punya makna berbeda, gitu.
Orang-orang muslim itu adalah orang-orang yang apa namanya, tingkatannya lebih rendah daripada orang-orang beriman, begitu. Wa qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata illa nafsun mu'minah. Tidaklah masuk surga kecuali jiwa yang beriman. Tentunya pernyataan jiwa yang beriman adalah jiwanya seorang muslim, gitu. Jiwanya seorang muslim. Adapun untuk yang kedua, yang apabila pernyataan iman itu disebutkan secara bersamaan dengan Islam, maka di antara contohnya adalah di dalam Al-Quran, seperti dalam surah An-Nisa ayat 57. Allah mengatakan walladzina amanu wa amilus shalihat, dan orang-orang yang beriman dan beramal yang saleh. Nah, di sini Allah menyebutkan orang yang beriman dan menyebutkan amal saleh, yang beramal saleh. Ya. Keimanan di sini digandengkan dengan al-amalus saleh, sehingga makna iman di sini tentu bukan amal saleh, kan gitu. Memiliki makna yang tersendiri. Sehingga yang dimaksud iman di situ adalah berkaitan dengan al-i'tiqad, berkaitan dengan keyakinan dalam hati. Karena amal saleh itu berkaitan erat dengan perbuatan yang sifatnya zahir, tampak. Termasuk juga ketika Nabi SAW menyebutkan tentang iman setelah Nabi ditanya oleh Jibril alaihissalam, ya, berkaitan tentang Islam. Ya. Jibril pernah bertanya tentang Islam, Nabi menjelaskannya. Islam itu rukun Islam yang 5. Kemudian Jibril pun bertanya lagi kepada Rasulullah tentang iman. Nah, berarti di sini ada Islam sendiri dan iman sendiri, tapi disebutkan secara bersama-sama. Ya. Nah, sehingga kemudian Rasulullah menjelaskan iman itu adalah rukun iman yang 6. Rasul mengatakan al-imanu an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairi wa syarrihi. Ya, iman itu adalah engkau beriman kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, ya, beriman kepada hari akhir, dan engkau beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Yang semuanya ini, rukun iman yang 6 ini, semuanya berkaitan dengan al-i'tiqad, berkaitan dengan keyakinan. Sampai di sini paham enggak? Paham ya? Insyaallah enggak sulit ya. Kalau sulit nanti tolong ditanyakan supaya enggak salah nanti keyakinannya gitu ya. Kemudian disebutkan di sini an yu'minar rajul, ya. Ar-rajul itu maksudnya adalah seseorang gitu. Apa maksudnya di sini kata Syekh Khalid, ai al-abdu, yaitu seorang hamba. Wa yadkhulu fihi al-mar'ah, termasuk juga disebutkan ar-rajul yang artinya, ya, asal artinya itu adalah lelaki. Itu termasuk di dalamnya di sini perempuan. Ya. Jadi disebutkan lelaki itu min babit taglib. Jadi laki-laki itu kan biasanya yang mendominasi, nah begitu. Ya, mendominasi. Makanya kemudian lelaki itu disebutkan, meskipun yang dimaksud itu tidak hanya laki-laki, tapi juga termasuk juga perempuan. Ya. Sebagaimana dalam hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW mengatakan, "Innar rajula minkum la ya'malu hatta ma yakunu bainahu wa bainal jannati illa dhira'un, fayasbiqu alaihi kitabuhu fayamalu bi'amali ahli nar." Sesungguhnya ada seorang lelaki, gitu ya, di antara kalian yang benar-benar melakukan amal perbuatan, ya, amal perbuatan kebaikan, gitu ya, sampai tidaklah antara dia dengan surga kecuali tinggal satu dhira' saja, satu jengkal saja. Fayasbiqu alaihi kitabuhu, maka didahului, ya, dirinya itu dengan catatan takdirnya. Maka kemudian dia melakukan amal penghuni neraka, kemudian dia masuk dalam neraka. Nah, kata-kata ar-rajul di sini, laki-laki yang disebutkan Nabi di sini, bukan berarti orang laki-laki saja, tapi juga mencakup perempuan. Kemudian disebutkan di sini bil qadari, ya, ayyuk minar rajulu bil qadari. Seseorang itu beriman kepada takdir. Dikatakan oleh Syekh, al-imanu bil qadar ahadu usulil imani sittah allati la yatimmu imanu 'abdin illa bil imani biha jami'iha.
Beriman kepada takdir itu adalah salah satu pokok-pokok iman, salah satu rukun iman yang 6, yang tidak akan sempurna iman seorang hamba kecuali dengan mengimaninya, ya. Wa nassal musannif rahimahullah 'ala al-iman bil qadar duna baqiyatil usuli li hajatin nasi ilaihi wa li hudutsil khalali fihi 'ala zamanihi. Kata Syekh selanjutnya di sini, dan penulis kitab ini yaitu Imam Al-Humaidi menyebutkan tentang iman kepada takdir dan tidak menyebutkan tentang iman-iman yang lainnya. 5 rukun iman yang lain tidak disebutkan oleh penulis. Ini kata beliau lihajatin nas ilai, karena kebutuhan manusia, ya, terhadapnya. Maksudnya begini, ya, Al-Imam Al-Humaidi menulis poin pertama itu beriman kepada takdir, bukan berarti beliau hanya menetapkan iman itu hanya iman kepada takdir, atau rukun iman itu hanya rukun iman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala saja. Akan tetapi yang diinginkan oleh penulis di sini, ya, untuk menjelaskan kepada umat di masanya bahwasanya pokok agama yang harus ditekankan untuk diyakini di antaranya adalah beriman kepada takdir. Karena di masa itu disebutkan di sini wali hudutsil khalal fihi ala zamanihi, karena ada kekosongan di dalam zamannya, ada banyak penyimpangan-penyimpangan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat di masa Imam Al-Humaidi tentang konsep keyakinan kepada takdir ini. Bahkan ada di kalangan mereka itu yang menolak takdir Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Al-Imam Al-Humaidi menulis kitab Ushulus Sunnah ini, ya, yang mana ini dibutuhkan dan dikonsumsi oleh masyarakatnya di masa itu. Beliau menulis poin-poin penting yang harus diperhatikan di masa umatnya beliau tersebut atau masa masyarakat beliau tersebut untuk benar-benar diperhatikan, karena banyak penyimpangan terjadi di masa itu tentang poin-poin ini. Yang diantaranya yang pertama disebutkan oleh beliau adalah berkenaan dengan keyakinan terhadap takdir. Wal qadaru lughatan, sedangkan kata al qadar secara bahasa itu al qada wal hukmu. Al qada, ya, ketentuan, ya, wal hukmu, dan ketetapan. Wa huwa ma yuqaddiruhu Allah azza wa jalla min al qada'i wa yahkumu bihi min al umur. Ia merupakan apa yang Allah takdirkan, maksudnya Allah tentukan, Allah tetapkan, gitu, ya, dari perkara-perkara. Jadi al-qadar itu maknanya al-qadha wal hukm. Jadi ketentuan dan, ya, ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Qadar ayat 1, "Inna anzalnahu fi lailatul qadar." Sesungguhnya kami telah menurunkannya yaitu Al-Qur'an fi lailatul qadar, di malam Al-Qadar, ai al-hukm, ya, malam yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kata al-qadar secara syar'i maknanya adalah huwa ma qaddarahu Allahu fil azal, segala sesuatu yang sudah Allah tetapkan fil azal. Al-azal itu maksudnya di masa-masa yang sudah terdahulu, ya. Wa khalquhu, dan Allah menciptakannya, Allah menjadikan apa yang sudah Allah tetapkan ini, ya. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala belum menciptakan makhluk, kata Nabi SAW 50.000 tahun, ya, khamsuna alfasana, sebelum Allah menciptakan 50.000 tahun makhluknya ini, maka Allah telah menciptakan satu makhluk yang pertama yaitu al-qalam, ya. Allah menciptakan al-qalam, pena. Kemudian Allah perintahkan uktub, tulislah. Maka pena bertanya, madza aktub, apa yang akan aku tulis ya Allah? Uktub maqadira kulli syai'in ila yaumil qiyamah, tulislah segala apa yang menjadi ketetapanku sampai hari kiamat. Sehingga, ya, pena itu pun kemudian terus menulis apa yang sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah Allah memerintahkan makhluk pena ini untuk mencatat segala apa yang diputuskan oleh Allah, maka kemudian Allah menjadikan segala apa yang telah diputuskannya itu. Jadilah apa yang terjadi, di antaranya munculnya kita-kita ini. Ini semuanya adalah ketentuan dan ketetapan yang sudah Allah tulis melalui makhluknya bernama pena 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan
semua alam semesta ini. Wa ahata ilmuhu sabiq bihi, dan Allah itu meliputi, ya, pengetahuannya meliputi perkara-perkara yang akan datang, sudah diketahui di masa-masa yang terdahulu, ya, karena Allah lah yang menetapkan semua, ya, apa yang terjadi dan tidak terjadi, maka Allah lah yang jelas mengetahui dan meliputi, ya, pengetahuannya atas ilmu tersebut, ya, atas apa yang kemudian Allah jadikan dari apa yang sudah ditetapkan Allah terdahulu, ya, Allah mengetahui. Makanya kemudian apa yang kita lakukan ini Allah tidak akan pernah, ya, lalai daripada itu, atau Allah tidak akan pernah tidak tahu tentangnya. Bahkan sebelum kita muncul, sebelum kita diciptakan oleh Allah, Allah SWT sudah mengetahuinya. Allah sudah mengetahui apa yang kelak nanti akan kita kerjakan, ya, sampai berkaitan dengan nasibnya dan seterusnya. Ini wajib diyakini oleh setiap mukmin. Qala Syekhul Islam rahimahullah berkata, qala Imam Ahmad berkata, al-qadaru qudratullahi ta'ala, takdir Allah itu adalah kekuasaan Allah, ya, kuasanya Allah Ta'ala. Dikatakan Syekh di sini, yushiru ila anna man ankara al-qadar faqad ankara qudratallahi ta'ala. Kalimat Imam Ahmad ini mengisyaratkan bahwasannya siapa saja yang mengingkari takdir Allah, maka sungguh dia telah mengingkari kuasanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada orang yang mengingkari takdir, saya nggak percaya dengan takdir, semua yang terjadi itu adalah sesuai dengan kehendak saya saja, Allah nggak ikut campur dalam masalah apa yang saya lakukan ini, misal begitu, maka berarti dia sudah mengingkari kuasanya Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Termasuk juga dia telah mengingkari rububiyahnya Allah, yang diantara rububiyah Allah itu adalah at-tadbir, yaitu Allah itu mengatur seluruh makhluknya. Bentuk pengaturannya diantaranya adalah Allah menakdirkan sesuatu kepada makhluknya tersebut. Wa annahu yatadhammanu itsbata qudratillahi ta'ala ala kulli syai'in, dan bahwasannya, ya, takdir atau beriman kepada takdir Allah itu mencakup menetapkan atau mengokohkan kuasanya Allah Ta'ala atas segala sesuatu. Kalau orang itu mengingkari, ya, takdir Allah, berarti sungguh dia telah mengingkari, ya, kuasanya Allah Ta'ala tadi kepada segala sesuatu, sehingga dia tidak termasuk orang yang menetapkan kuasanya Allah terhadap sesuatu ini. Dan tentu ini menunjukkan apa? Pelecehan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sang hamba itu menyatakan, ya, kalau dia mengingkari takdir, dia seakan-akan menyatakan Allah itu ada kekurangan dalam kuasanya. Makanya kemudian para ulama menyebutkan bahwasanya orang yang mengingkari takdir itu termasuk majus hadhil ummah, termasuk majusinya umat ini, ya. Orang-orang yang dikatakan oleh Nabi SAW sebagai al-qadariyah, ya, al-qadariyah itu majusun hadhil ummah, aliran qadariyah itu adalah majusinya umat ini, ya. Disebabkan memang ada kesamaan antara keyakinan orang-orang yang menentang takdir itu atau meniadakan takdir itu dengan orang-orang majusi. Dari sisi mana persamaannya? Jadi gini, orang majusi itu meyakini Tuhan di alam semesta itu dua, ya, Tuhan cahaya dan Tuhan kegelapan. Artinya Tuhan cahaya itu yang memelihara dan memberikan perbaikan serta kebaikan di alam semesta ini, sedangkan Tuhan kegelapan itu mendatangkan bala bencana dan keburukan-keburukan. Mereka beranggapan bahwasanya di alam semesta ini ada dua unsur yang memiliki kekuasaan mutlak, ya, yaitu Tuhan cahaya dan Tuhan kegelapan tadi. Nah, keadaan yang seperti ini sama dengan keadaan orang-orang yang menyelisihi atau yang mengingkari takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Di mana orang-orang yang menentang takdir Allah, mengingkari takdir Allah, itu seakan-akan mengatakan bahwasanya di alam semesta ini ada dua unsur yang memiliki kuasa secara mutlak. Siapa itu? Yang pertama Allah, yang kedua adalah makhluk itu sendiri.
Kenapa demikian? Karena mereka beranggapan bahwasanya tidak ada takdir kuasanya Allah yang Allah tetapkan kepada para makhluk ini, sehingga para makhluk itu melakukan perbuatannya secara mandiri tanpa ada hubungannya sama sekali dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah demikian, tentunya akan banyak konsekuensi buruk yang terjadi. Apa itu? Ya, yang pertama, dia menolak kuasanya Allah, takdirnya Allah kepada makhluk, sehingga di situ dia menetapkan makhluk punya kuasa sendiri di luar kuasa Allah Subhanahu wa taala. Ini penyimpangan yang pertama. Kemudian yang kedua, tentunya akan berkonsekuensi, orang itu akan meyakini Allah tidak akan mengetahui apa yang akan dilakukan oleh makhluknya. Kenapa? Karena kekuasaannya berbeda. Makhluk punya kekuasaan sendiri, Allah punya kuasa sendiri. Ya, makanya kemudian muncul di dalam aliran-aliran Qadariyah ini, atau aliran-aliran yang menentang takdir ini atau mengingkari takdir ini, ya, akidah-akidah yang kemudian diserap juga oleh orang-orang Syiah. Diantaranya adalah akidah, kalau tidak salah namanya akidah Bada', ya, yang mana menurut mereka meyakini bahwasanya Allah itu tidak mengetahui suatu peristiwa yang terjadi pada makhluknya kecuali setelah terjadinya. Kenapa? Karena yaitu tadi, mereka memisahkan antara kuasanya Allah dengan kuasa makhluk. Kita kembali di sini. Ini tolong jangan sampai ngantuk ya. Agak berat ini pembahasannya. Berat sekali. Ya. Tapi kalau tidak gini nggak upgrade ilmunya nanti ya. Hanya perlu juga konsentrasi. Wa qala rahimahullah. Dan Imam Ahmad mengatakan, wa fil haqiqati annahu man lam yakul biqauli salaf fa innahu la yathbutu lillahi qudratan wa la yathbutuhu qadiran. Fal jahmiyatu wa man ittaba'ahum wal mu'tazilah wal qadariyah wal mujbirah wan nafiyah haqiqatu qaulihim innahu laysa qadiran wa laysa lahul mulk fa innal mulka imma an yakuna huwal qudrah awil maqdur aw kilahuma wa ala kulli taqdirin fala budda minal qudrah faman lam yathbut lahul qudrah haqiqatu lam yathbut lahu mulkan kala la yathbutuna lahu hamdan. Jadi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, maaf bukan Imam Ahmad ya, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan dalam Majmu'ul Fatawa, beliau mengatakan ya, hakikatnya ya, bahwasanya siapa saja yang tidak mengucapkan seperti yang diucapkan para salaf. Apa yang diucapkan para yaitu fa innahu la yathbutu lillahi qudratan, yaitu sesungguhnya dia tidak menetapkan untuk Allah kekuasaan ya, kuasa, wala yathbutuhu qadiran, dan tidak ditetapkan Allah itu mampu ya dan kuasa terhadap segala sesuatu. Seperti disebutkan di sini, mereka yang tidak mengucapkan perkataan seperti para salaf ya, menetapkan takdir, itu diantaranya adalah Al-Jahmiyah ya. Kelompok Al-Jahmiyah itu pengikut Jahm bin Safwan ya. Jahm bin Safwan itu adalah orang yang mempopulerkan keyakinan yang dimunculkan oleh Ja'ad bin Dinar ya. Ja'ad bin Dirham ya, di mana Ja'ad bin Dirham ini pernah belajar ya kepada salah seorang tokoh Nasrani ya, tokoh Nasrani. Dia mengambil ilmu dari tokoh Nasrani atau tokoh Yahudi, saya lupa ya. Yang jelas dia mengambil pengetahuan tentang kaitannya dengan teologi itu dari tokoh-tokoh ahlul kitab ini ya. Yang diantara penyimpangannya ya seperti disebutkan di sini ya, orang-orang yang mengikuti aliran Jahmiyah itu adalah orang-orang yang mengingkari takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Al-Mu'tazilah ya. Al-Mu'tazilah itu pengikut Wasil bin Atha ya. Wasil bin Atha itu adalah salah satu tokoh yang pernah hidup di masa Al-Hasan Al-Basri, di masa tabi'in, di mana Wasil bin Atha itu pertama kali adalah muridnya Al-Hasan Al-Basri. Akan tetapi kemudian dia menyimpang ya, memiliki pendapat sendiri yang berdasarkan ra'yu pemikirannya daripada yang menimbang dalil yang sudah disebutkan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Sehingga Al-Mu'tazilah itu ciri khas mereka adalah lebih mengedepankan akal daripada dalil. Wal Qadariyah
Al-Qadariyah disebutkan di sini ada Al-Mujbirah sama An-Nafiyah. Jadi Al-Qadariyah itu adalah satu aliran yang menyimpang dalam masalah takdir, gitu. Yang mana Al-Qadariyah itu ada dua jenisnya. Yang pertama Al-Mujbirah, yaitu Qadariyah, ya, orang yang menyimpang tentang takdir, yang menetapkan secara berlebih-lebihan tentang takdir ini, yaitu dari kalangan orang-orang Jabariyah, ya, di mana mereka berkeyakinan bahwasanya makhluk itu dipaksa oleh Allah untuk mengerjakan sesuatu, ya, terkhusus manusia, ya. Manusia itu dipaksa untuk melakukan sesuatu sesuai dengan kehendak Allah, dan manusia itu tidak memiliki kekuasaan atau kehendak sama sekali. Nah, ini tidak benar. Kenapa? Karena kita tahu bahwasanya kita selaku manusia punya kehendak dan kekuasaan untuk memilih sesuatu dan berbuat sesuatu, kan begitu. Kita tidak dipaksa oleh Allah SWT. Meskipun kemampuan kita untuk memilih, kehendak kita untuk berikhtiar, itu semuanya di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Akan tetapi kita tidak dipaksa, ya. Tidak seperti wayang di tangan dalang, ya. Kalau wayang di tangan dalang, ki mantep, ya. Itu wayang nggak punya kemampuan untuk berkehendak dan berbuat, ya. Wayang itu mau diarahkan ke kanan ke kiri sesuai dengan keinginan dalang. Wayang tidak punya kehendak apa-apa. Dan ini tentunya tidak sama dengan keadaan manusia. Kita datang ke sini tidak ada yang memaksa, kan? Tidak ada kemudian tiba-tiba kaki kita jalan sendiri, kan gitu, ya. Tanpa ada kehendak kita untuk menggerakkan kaki kita sampai ke tempat ini. Nah, ini jelas menyimpang. Ini Qadariyah Mujbirah yang sering juga para ulama menyebut aliran ini dengan aliran Jabariyah. Ada juga Al-Qadariyah An-Nafiyah. Orang yang menyimpang dalam masalah takdir yang sifatnya an-nafiyah, yaitu meniadakan takdir itu sama sekali. Kalau Ahlus Sunnah di tengah-tengahnya menetapkan takdir dan tidak meniadakan kehendak makhluk, kan gitu, ya. Yang mana kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, hakikat perkataan mereka ini, orang-orang yang menyimpang dalam urusan takdir ini, itu mereka menyatakan innahu laisa qadiran, sesungguhnya Allah itu enggak punya kuasa sama sekali. Dan Allah itu tidak punya, ya, kekuasaan al-mulk, ya, kekuasaan. Karena sesungguhnya kekuasaan itu imma an yakuna huwal qudrah, ada kalanya kekuasaan itu ada kuasa di dalamnya, ada power, kemampuan untuk menguasai, gitu, ya. Awil makdur, atau dalam suatu kerajaan atau kekuasaan itu pasti ada yang dikuasai. Namanya suatu kekuasaan itu pasti ada penguasa, ada yang dikuasai, ya, gitu. Nah, siapa yang penguasa di sini? Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang dikuasai? Makhluknya. Nah, begitu. Au kilahuma, atau keduanya. Wa ala kulli taqdirin fala budda minal qudrah, ya. Dan atas tiap-tiap ketentuan yang Allah tetapkan maka pasti mengandung qudrah, adanya kuasa Allah untuk menentukannya. Faman lam yathbut lahul qudrah haqiqatun lam yathbut lahu mulkan, ya. Ya, faman lam yathbut lahul qudratu haqiqatan, ini, ya, keliru ini. Maka barang siapa yang tidak menetapkan untuk Allah adanya kuasa untuk menetapkan apa yang diinginkan Allah kepada makhluknya secara hakiki, maka dia pun juga tidak menetapkan atau mengokohkan Allah punya kekuasaan. Allah punya kerajaan, kekuasaan. Kama la yathbutuna lahu hamdan, sebagaimana dia, orang-orang ini yang menyimpang dari takdir ini juga tidak menetapkan, mengokohkan untuk Allah hamdan, ya, segala sifat-sifat yang terpuji untuknya. Ya, jadi pada hakikatnya kalau orang itu menolak takdir Allah, berarti menganggap Allah tidak punya kuasa. Kalau sudah tidak menganggap Allah punya kuasa, berarti secara tidak langsung dia sudah menurunkan derajat Allah Subhanahu wa taala. Artinya dia tidak menetapkan pujian hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ada kekurangan di situ. Ini sudah isya, ya? Adzan dulu atau gimana ini? Adzan dulu, ya, silakan.
Itu direkam itu ya. Nah, nanti di murojaah lagi ya. Bingung ya. Allah. Kenapa? Oh ya, nanti saja ya. Minum dulu. Asyhadu an la ilaha illallah. Saudara Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kemudian pensyarah kitab ini mengatakan waqad tadhaharatil adillatu ala itsbatil imani bil qadar wa minha, ya, terdapat dalil-dalil yang menetapkan beriman kepada takdir. Di antaranya adalah dalam surat Al-Qamar ayat 49. Ya, Allah mengatakan inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya kami telah menciptakan segala sesuatu biqadarin, dengan ya ketetapan, maksudnya dengan ada takdirnya. Demikian pula Allah mengatakan dalam surah Al-Ahzab ayat 38, wa kana amrullahi qadaran maqdura, dan adalah ketetapan Allah itu adalah suatu ketetapan yang pasti terjadi. Jadi segala yang ditetapkan Allah pasti terjadi. Dua ayat ini jelas ya, menggambarkan kepada kita bahwasanya Allah itu menakdirkan segala sesuatu kepada segala makhluknya sesuai dengan kehendaknya. Kemudian terdapat hadis Nabi SAW riwayat Umar bin Khattab, yaitu hadis Jibril, ya, seperti Jibril bertanya kepada Nabi SAW, maka kabarkan kepadaku tentang iman. Beliau menyebutkan rukun iman yang keenam, yang enam ya, yang diantaranya Nabi mengatakan wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Kau beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Kemudian termasuk juga hadis dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW menyatakan al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minid da'if. Seorang mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Wa fi kullin khair, dan dalam tiap-tiap
keadaan mukmin yang kuat maupun yang lemah tadi itu terdapat kebaikan. Ihris ala ma yanfa'uka, bersemangatlah kamu atas apa yang memberikan manfaat kepadamu. Wasta'in billah wala ta'jaz, dan mintalah pertolongan kepada Allah dan jangan kamu merasa lemah. Wa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kadza wa kadza. Kalau engkau tertimpa sesuatu, maka janganlah engkau mengatakan kalau seandainya saya tadi begini, saya nanti hasilnya seperti ini dan ini. Akan tetapi ucapkan kul qadarullah wa ma syaa fa'ala. Ucapkan ya, telah terjadi dengan takdir Allah dan apa saja yang Allah Ta'ala kehendaki pasti terjadi. Fa inna law taftahu amala syaitan, karena sesungguhnya berkata seandainya itu akan membuka perbuatan syaitan. Jadi ada kalimat qadarullah wa ma syaa fa'ala. Nah, ini adalah kalimat yang diperintahkan kita mengucapkannya ketika kita dalam keadaan gagal atau dalam keadaan tertimpa suatu musibah atau suatu hal yang tidak kita inginkan. Kita mengatakan qadarullah. Semua itu terjadi karena kehendak dan keputusan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini tentunya berkaitan dengan keimanan kepada takdir. Kemudian setelah itu Tawus berkata, ya, seorang tabi'in bernama Tawus berkata, annahu qala, bahwasanya dia mengatakan adraktu nasan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya telah mendapati beberapa orang dari sahabat Rasulullah yaquluna kulla syai'in biqadarin. Mereka semuanya mengatakan segala sesuatu itu terjadi adalah dikarenakan takdir Allah Subhanahu wa taala. Yang baik maupun yang buruk semuanya terjadi karena takdir Allah. Dia juga mengatakan wa sami'tu Abdullah bin Umar, aku mendengar Abdullah bin Umar sahabat Nabi berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu bersabda, kullu syai'in biqadarin hatta al-ajzi wal kais awil kais wal ajzi. Segala sesuatu itu ya terjadi berdasarkan takdir yang Allah takdirkan, sampai masalah kelemahan tubuh dan juga kecerdasan atau kecerdasan dan kelemahan tubuh, itu semuanya terjadi adalah dikarenakan takdir Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dinukilkan juga perkataan dari Abu Muhammad Abdurrahman bin Abi Hatim atau sering disebut dengan Ibnu Abi Hatim. Aku pernah bertanya kepada bapakku dan juga Abu Zur'ah tentang madhabnya ahlu sunnah dalam pokok-pokok agama. Dan tidaklah keduanya mendapati para ulama di seluruh negeri, dan apa yang keduanya yakini dari hal itu, maka keduanya mengatakan adraknal ulama fi jami'il amsari hijazan wa iraqan wa syaman wa yamanan fakana min madhabihim, ya, di antaranya wal qadaru khairuhu wa syarruhu minallahi azza wa jalla. Keduanya Ibnu Abi Hatim dan juga Abu Hatim, ya, dan juga Abu Zur'ah, keduanya mengatakan bahwasanya kami telah menjumpai para ulama dari seluruh negeri, mulai dari Hijaz, Irak, ya, Syam, Yaman. Maka di antara madhab mereka, maksudnya adalah di antara pendapat atau pernyataan mereka terhadap pokok-pokok agama itu, di antaranya adalah mereka mengatakan dan meyakini takdir Allah yang baik maupun yang buruk semuanya itu berasal dari Allah Azza wa Jalla. Wa qala al-Hafidz Abdul Ghani Al-Maqdisi. Jadi pensyarah kitab ini ingin menurunkan ya semua dalil-dalil, baik dari Al-Qur'an, dari sunnah, kemudian dari perkataan tabi'in, perkataan sahabat, perkataan tabi'in, atba'ut tabi'in, ya. Diturunkan semuanya bahwasanya iman kepada takdir Allah itu sudah menjadi ketetapan mereka semuanya, sudah menjadi ijma', kesepakatan mereka semua. Sehingga tidak boleh seseorang itu menyimpang dalam masalah takdir ini atau menyelisihinya. Berkata Al-Hafidz Abdul Ghani Al-Maqdisi, wa ajma'a a'immatus salaf min ahli al-Islam 'ala al-imani bil qadari khairihi wa syarrihi, hulwihi wa murrihi, qalilihi wa katsirihi, bi qada'illahi wa qadarihi. Beliau mengatakan imam-imam salaf dari kalangan ahlul Islam semuanya telah ijma', bersepakat atas menetapkan iman terhadap takdir yang baik dan yang buruk, yang manis dan yang pahit, yang sedikit dan yang banyak. Semuanya terjadi
adalah dikarenakan ketentuan dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. La yakunu syai'un illa bi iradatihi, tidak terjadi sesuatu pun kecuali dengan kehendaknya. Wala yajri khairun wa syarrun illa bi masyiatihi, dan tidak berlaku suatu kebaikan atau berjalan suatu kebaikan dan keburukan kecuali dengan kehendaknya. Khalaqa man syaa'a lis-sa'adati wasta'malahu biha fadlan. Allah menciptakan makhluknya dan menghendaki untuk mendapatkan kebahagiaan, serta Allah menjadikan sang hamba itu berjalan di atas kebahagiaan itu. Ya, Allah jadikan sang hamba itu mengarah kepada kebahagiaan yang sudah Allah tentukan itu sebagai bentuk karunia-Nya kepada sang hamba. Wa khalaqa man arada lisyaqa'i wasta'malahu bihi adlan, dan Allah menciptakan hambanya, kemudian Allah menginginkan sang hamba itu untuk mendapatkan ya, kesengsaraan, dan Allah menjadikan sang hamba itu berjalan menuju kesengsaraannya, itu adalah sebagai bentuk keadilannya, bukan sebagai bentuk kezaliman kepada sang hamba. Fahuwa sirrun ista'thara bihi. Nah, ini yang paling penting juga untuk kita garis bawahi, bahwasanya yang namanya takdir Allah itu rahasia yang Allah Ta'ala sembunyikan. Kita hanya diperintahkan meyakininya saja ya. Pahami takdir ya, terus yakini seperti itu. Jangan kemudian berdalam-dalam sampai pada kaitannya dengan kok bisa begini, kok bisa begitu ya. Tidak perlu seperti itu. Cukup yakini saja bahwasanya segala sesuatu terjadi karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa ilmun hajabahu an khalqihi, dan dia sebuah ilmu ya, takdir itu adalah sebuah ilmu yang Allah tutup dari makhluknya. Ya. Jadi kalau kemudian di sini dinukil ya firman Allah Al-Anbiya ayat 23, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah itu tidak ditanya tentang apa saja yang diperbuat oleh Allah, termasuk apa saja yang sudah Allah takdirkan untuk makhluknya. Allah tidak ditanya tentang hal ini, tapi yang ditanya adalah mereka ya, makhluknya ini nanti yang akan ditanya, kenapa kok mereka melakukan ini dan itu. Artinya di sini berkaitan dengan takdir, wajib bagi kita hanya meyakininya saja. Yakin kalau segala sesuatu itu terjadi karena kehendak Allah Subhanahu wa taala, tidak karena kehendak yang lain. Ya. Bahkan kalau yang di kitabnya Syekh Al-Bukhari itu ya, yang pernah saya baca di pertemuan yang lalu itu, ada pernyataan dari para ulama bahwasanya di antara ilmu-ilmu itu ada ilmu yang Allah sembunyikan. Ilmu yang Allah sembunyikan, Allah tidak membeberkannya kepada makhluknya. Ketika sang makhluk itu berusaha untuk menyingkap ilmu yang ditutup oleh Allah, maka semakin berdalam-dalam dia dalam masalah ilmu tersebut, semakin jauh dari hakikat kebenarannya ya. Makanya kemudian kita dilarang ta'ammuk ya, berdalam-dalam dalam masalah takdir, memikirkannya sampai nggak bisa tidur misalnya gitu ya. Nah, maka yang seperti ini adalah bentuk takalluf ya, pembebanan diri yang tidak diperbolehkan. Karena ini adalah ilmu yang Allah sembunyikan, dan tidak boleh seorang pun makhluk untuk berusaha menyingkap ilmu tersebut, karena semakin dia berusaha untuk menyingkap ilmu ini, semakin jauh dari kebenaran itu sendiri. Wallahu a'lam bishawab ya. Ini adalah penjelasan singkat tentang poin pertama dari kitab Ushulus Sunnah yang berkaitan dengan takdir Allah Subhanahu wa taala atau beriman kepada takdir Allah. Insyaallah ya, pada pertemuan yang berikutnya mungkin kita akan masuk pada poin yang kedua berkaitan dengan al-imanu qaulun wa amalun yazidu wa yanqus. Iman itu perkataan dan perbuatan, bertambah dan berkurang. Tapi ini pakai tanya jawab atau sudah cukup? Ada pertanyaan mungkin? Gimana? Atau saya tes dulu? Saya kasih pertanyaan. Iya.
Ya memang seperti itu kita meyakini takdir. Kita berkehendak terhadap segala sesuatu, tapi kita harus memahami di situ bahwasanya kehendak kita itu terikat dengan kehendak Allah. Artinya kehendak yang kita inginkan untuk kita lakukan atau kita cita-citakan, ya, itu mutlak nanti sukses atau tidaknya itu sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Ya Allah mengatakan, dan tidaklah kalian berkehendak kecuali kehendakmu itu adalah di bawah kehendak Allah Rabbul Alamin. Ya, makanya Allah merintahkan kita, fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Apabila engkau sudah bertekad untuk melakukan sesuatu, maka bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, berserah dirilah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena memang apa yang kita kehendaki, apa yang sudah kita cita-citakan itu semuanya tidak akan terjadi kalau tidak Allah taala menghendakinya. Itu memang kita diperintahkan meyakini takdir dengan konsep yang seperti itu. Dan perlu kiranya untuk kita ketahui, pentingnya kita meyakini takdir itu tujuannya untuk dua hal. Kalau kita itu mendapatkan nikmat, kita tidak lalai dengan Allah Subhanahu wa taala, ya, dari dikarenakan nikmat tersebut, sehingga kita mungkin nanti akan, ya, sombong, kemudian jauh dari Allah, tidak mensyukuri nikmat Allah. Ya, kenapa? Karena dengan seseorang itu meyakini takdir, ya, dia tidak akan terlalu bergembira dengan nikmat tersebut. Terlalu gembira itu maksudnya terlalu gembira yang mengantarkan dia kemudian lalai dari sang pemberi nikmat. Karena dia tahu nikmat itu adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, sudah ditakdirkan oleh Allah. Termasuk ketika seorang hamba itu dalam kondisi diberikan musibah, ujian yang tidak menyenangkan hatinya, dia pun tidak berlarut-larut dalam kesedihan. Dia akan berusaha untuk sabar. Kenapa? Karena dia yakin bahwasanya ini adalah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala, dan semua ketentuan yang sudah Allah tentukan, sudah Allah takdirkan, semuanya mengandung kebaikan. Tidak ada yang mengandung keburukan sama sekali. Ya, itu binisbatillah. Ya, kalau disandarkan kepada Allah, semuanya adalah kebaikan. Tapi kalau disandarkan kepada makhluk, ya, terkadang, ya, satu perkara itu menjadi buruk, ya, untuk makhluk tersebut. Tapi untuk hikmah dan apa yang dibalik sesuatu yang sudah Allah tetapkan dan Allah takdirkan, itu semuanya adalah mengandung kebaikan. Ada pertanyaan yang lain? Iya, silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Iya. Iya, betul. Iya. Iya, jadi begini Pak, masalah takdir rezeki, ya, Allah Subhanahu wa taala telah menakdirkan seluruh makhluk yang bernyawa itu rezekinya di dunia ini. Kadarnya banyak sedikitnya Allah yang tentukan. Ya. Makanya kemudian dalam hadis itu Rasul pernah mengatakan, ya, Inna ruhal kudusi nafatha fi ru'i. Sesungguhnya Ruhul Kudus, malaikat Jibril itu pernah menyeru atau membisikkan dalam hatiku, anna nafsalan tamuta hatta tastawfi rizqaha. Bahwasanya makhluk yang bernyawa di atas muka bumi ini itu tidak akan mati kecuali, ya, telah menghabiskan jatah rezekinya di dunia ini. Nah, di sini Nabi menyebutkan setiap makhluk yang bernyawa. Sehingga di sini tidak hanya terbatas kepada makhluk yang beriman saja atau kepada hamba-hamba Allah yang beriman saja, tapi kepada hamba-hamba yang tidak beriman pun mereka juga mendapatkan jatah rezekinya di dunia. Ya. Termasuk dari apa yang Anda sampaikan tadi berkaitan dengan negara-negara kafir pun berkelimpahan harta, ya karena memang takdir Allah seperti itu. Tapi yang perlu untuk kiranya kita ketahui bahwasanya seorang mukmin ketika memandang dunia itu seharusnya seperti yang dilakukan oleh Rasulullah atau digambarkan oleh Rasulullah tentang dunia ini, di mana Rasulullah mengatakan laukanatid dunya ta'dilu 'indallahi janaha ba'udatin masaka kafiran minha syurbata ma'in. Kalau seandainya dunia itu punya nilai di sisi Allah, ya,
sekecil sayap seekor nyamuk. Ya, sayap seekor nyamuk itu kan kecil dan hina gitu ya. Kalau untuk kita, di sisi kita nggak ada nilainya. Jangankan untuk satu, ya, untuk kita kumpulkan jadi 1 miliar sayap seekor nyamuk, mau ndak kita beli? 100 rupiah saja. Kira-kira buat apa kan begitu? Ya, ndak ada nilainya kan itu. Kenapa mau dipotong? Ndak ada nilainya. Kalau seandainya kata Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah SAW, kalau seandainya dunia itu memiliki nilai di sisi Allah itu sebesar sayap seekor nyamuk, maka masaqqa minha kafiran syurbata ma'in, maka tidaklah mungkin Allah akan memberikan minum kepada orang kafir meskipun hanya seteguk saja. Ya, berarti yang dimaksud di sini apa? Dunia itu tidak punya nilai di sisi Allah. Makanya kemudian Allah obral dunia ini untuk orang-orang kafir. Ya. Dan ini perlu untuk kita camkan terus dalam hati kita agar supaya kita ini tidak merasa susah di dunia ini ketika kurang hartanya. Nah, gitu. Kenapa? Karena Allah itu ingin memilihkan kita yang terbaik. Apa itu? Kehidupan akhirat, surga Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah katakan dalam hadis qudsi, ya, kenikmatannya mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Ya. Tidak ada satupun manusia itu yang pernah melihatnya secara kasat mata, tidak pernah pula mendengarnya secara terperinci, dan tidak pula pernah menghayalkannya terlintas dalam hatinya. Artinya apa? Kalau sekarang Anda berkhayal tentang keindahan surga, seberapapun indahnya khayalan Anda, surga itu di atas itu semuanya. Nah, begitu saja. Makanya kadang-kadang itu saya kalau lewat di perumahan-perumahan elit itu Pak ya, rumahku gede-gede. Kalau dulu itu saya pernah ada jadwal kajian di daerah Manuan, saya lewat Citraland. Ya. Kalau saya lihat rumah-rumah besar itu, pikiran saya nggak di rumahnya, tapi pikiran saya begini. Kalau rumah di dunia sedemikian indahnya, bagaimana rumah di surga kan gitu. Sehingga itu jadi hiburan saya ya. Jadi gak nelongsong loh Pak. Ya gitu. Ya memang benar begitu caranya. Kita itu kalau untuk kaitannya dengan dunia ya, itu kita gunakan motivasi akhirat. Makanya para sahabat dulu itu mereka bersabar menghadapi derita bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, mampu bersabar itu bukan sekedar mereka terus kemudian karena mereka punya sifat sabar pada diri mereka, enggak, tapi karena Rasulullah selalu memotivasi akhirat. Karena memang itulah jalan satu-satunya kita itu untuk tidak terlalaikan dengan kehidupan dunia ini. Ya, selalu kembalikan ke akhirat. Misal Anda diberi kesempatan oleh Allah duduk di mobil yang nyaman misalnya. Ya, jangan terlena kemudian sampai memikir kapan ya aku duwe mobil iki, jangan. Ya, tapi pikirkan, ya Allah kalau dunia saja senyaman ini bagaimana nanti di akhirat. Nah, itu nanti akan memacu kita untuk ya beribadah kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah dan tidak apa? Iya, terlenakan dengan kehidupan dunia ini. Nah, kadang-kadang kita kan keliru cara menilainya kan gitu ya. Kadang-kadang kita cara menilainya keliru. Ketika bertamu di rumah orang, rumahnya gede apik gitu ya, semua perabotannya serba mewah. Terus kita mikirnya kapan ya duwe omah koyo ngene. Nah, ini yang keliru. Ya. Iya. Ini nanti yang buat Anda nggak bisa tidur sampai rumah gitu, ya. Iya. Tapi kalau misalnya kita lihat, dunia saja seindah ini, apalagi nanti di akhirat. Nah, itu nanti memicu kita untuk semakin semangat melakukan ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, sudah cukup atau ada pertanyaan lagi? Iya, silakan Ustaz. Apa namanya? Kan takdir kan sudah ditetapkan. Iya. Dengan bagaimana dengan hadis yang la yarutul qadar ila tu'a? Iya. Itu bagaimana mengkolerasikan? Iya. Kalau yang pernah saya baca dari keterangan para ulama, yang dimaksud takdir yang bisa dirubah dengan doa itu adalah yang tercatat di kitab atau di tangan para malaikat, yang dicatat oleh para malaikat. Itu yang nanti akan bisa berubah. Karena apa? Karena yang dicatat oleh para malaikat itu adalah apa yang diperintahkan oleh Allah kan gitu ya. Akan tetapi para malaikat itu tidak tahu secara pasti apakah yang dicatat ini benar-benar nanti terjadi ataukah ada perubahan. Adapun yang mutlak mengetahui tentang ketetapan yang tidak berubah itu hanya Allah saja.
yang ditulis oleh Allah di dalam Al-Lauhul Mahfuz. Ya, makanya ketika para ulama menjelaskan tentang keutamaan silaturahim yang diantaranya adalah wayun sya'afi athari, dipanjangkan usianya, itu sebagian ulama mengatakan memang dipanjangkan usianya sehingga nanti secara teknisnya ya, secara gambaran teknisnya itu ketika di dalam catatan malaikat itu umur seseorang itu katakanlah 50 tahun, tercatat 50 tahun, dan malaikat mengetahui itu usia buat si fulan ini 50 tahun. Ya, ternyata ada sesuatu yang tidak diketahui oleh para malaikat. Apa itu? Allah SWT perintahkan ketika ya, seorang hamba yang usianya nanti wafat 50 tahun itu melakukan amal kebaikan silaturahim tadi, maka Allah perintahkan untuk menambah usianya. Nah, disitulah kemudian baru ditambahkan. Malaikat nggak ngerti sama sekali. Itulah yang kemudian para ulama menyebutnya bisa berubah, ya. Takdir itulah yang bisa berubah dengan doa. Tapi di Lauhul Mahfuz sudah tercatat, misalnya si fulan ini, ya, dicatat oleh para malaikat termasuk ahli celaka, gitu. Tapi karena dia berdoa mohon kepada Allah dimasukkan dalam golongan ahli bahagia, maka kemudian Allah perintahkan malaikat untuk mengganti dia untuk masuk ke dalam golongan ahli bahagia. Namun semua itu, kronologi semua itu sudah tercatat di Lauhul Mahfuz, gitu loh. Tidak keluar sama sekali dalam catatan Lauhul Mahfuz. Makanya kemudian para malaikat itu sama sekali nggak ngerti takdirnya manusia, kecuali apa yang dikabarkan Allah saja pada catatan mereka. Ya. Jadi seperti itu keadaannya. Wallahu a'lam bishawab. Sudah cukup ya insyaallah ya. Baik, kita tutup dengan kafaratul majelis, kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin wa la minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.